Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UII, selamat datang di podcast akademik kami bersama saya, Yolanda Safina Zuraida, dan juga rekan saya, Sabita Aulia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat dekat dengan realitas pendidikan kita, yaitu kesenjangan pendidikan antara sekolah non-Islam dan juga sekolah Islam. Betul sekali, tema ini kami angkat bukan untuk membandingkan secara negatif, apalagi merendahkan sekolah Islam. Justru sebaliknya, kami ingin mengajak pendengar untuk melihat persoalan ini secara objektif dan juga solutif. Nah, dalam pengalaman kita sehari-hari, sering muncul banget persepsi bahwa sekolah non-Islam itu memiliki manajemen yang lebih rapi nih, Bit, terkait fasilitasnya yang lebih lengkap, serta kualitas pendidikan yang lebih terkontrol. Iya, benar banget. Sementara di sebagai sekolah Islam, kita tuh masih sering menemukan tantangan seperti pengembangan yang belum merata, akreditasi yang belum kuat, dan juga keterbatasan sumber daya. Nah, pertanyaannya, apakah berarti sekolah Islam itu tertinggal? Atau justru ada potensi besar yang belum dikelola secara optimal? Untuk membahas hal ini, sudah hadir bersama kita dua narasumber, yaitu adalah Naura dan juga Mumtaz. Kita akan berdiskusi secara nyata, santai, namun tetap akademik. Semoga diskusi ini bisa memberi kita perspektif baru dan juga solusi nyata. Oke nih, kita kan udah kedatangan dua narasumber kita yang keren-keren banget. Ada Kak Mumtaz sama Kak Naura. Kayaknya kita boleh perkenalkan diri dulu kali ya sebelum masuk berbincang-bincangnya. Boleh dimulai dengan Kak Mumtaz dulu mungkin? Oke, halo Sobat UII. Jadi perkenalkan, nama saya Mumtaz Surutin. Apalagi ya Kak mungkin yang ditanyakan? Sekarang kira-kira kuliah di mana, semester berapa, dan kesibukannya apa gitu mungkin? Oke, oh ya sebelumnya nama saya biasanya dipanggil Mumtaz. Jadi untuk kesibukannya saya sekarang baru kuliah semester 1 kebetulan di FKUII Fakultas Kedokteran ya. Oh, Fakultas Kedokteran ya Kak. Oke. Kalau Kak Naura gimana nih? Jadi kenalin, nama aku Naura Hidahanon. Biasa teman-teman aku manggil aku Naura. Aku sama juga kayak Mumtaz, jadi aku kuliah di UII di prodi FK. Baik. Berarti kan kalian ini di kedokteran ya Kak, Iya. tapi di UII kan. UII kan seperti universitas berbasis Islam. Iya. Nah, kira-kira menurut kalian tuh gimana sih UII itu? Apakah UII itu udah sesuai dengan tagnya kayak Universitas Islam Indonesia atau belum? Terus apakah menurut kalian universitas ini tuh walaupun swasta dan juga berbasis Islam, apakah kualitasnya itu tetap bagus secara mungkin dari kayak pembelajarannya, pengajarnya, ataupun fasilitasnya, atau bagaimana nih Kak? Kita kan sekarang lagi bahas sekolah Islam ya, gitu. Gimana, boleh mungkin dari Kak Mumtaz dijelaskan? Oke, mungkin untuk pertanyaannya apakah Universitas Islam Indonesia ini udah mencerminkan Islam banget nih, Iya. ya kan? Pertanyaan seperti itu. Nah, mungkin memang benar Kak. Kadang beberapa orang itu ngomong kayak, oh Universitas Islam Indonesia nih sebenarnya nggak sih Islam banget. Tapi kalau menurut saya itu sangat jelas tidak ya. Universitas Islam Indonesia menurut saya itu sudah sangat mencerminkan sekolah Islam yang sebenarnya. Karena di dalam kurikulumnya itu sudah kayak menerapkan nilai-nilai Islam banget nih Kak. Jadi mulai kayak dia tuh ada jadwal yang dia memang sholat Jumat itu harus diikuti oleh semua siswa, dan benar-benar itu tuh kayak benar-benar sudah dilakukan di dalam sekolah ini gitu. Sekolah atau universitas? Ya, universitas ini. Iya, kayak iya. gitu. Jadi waktu kita dalam proses pembelajaran juga, sebelum kita, namanya kan ada tutorial ya kalau di FK. Kita juga ada ngajinya tuh sebelum mulai. Itu setiap hari Kak? Iya, setiap hari, setiap kali kita ada tutorial. Terus juga kalau misal kita tuh setiap minggu pasti diharuskan untuk mengikuti taklim. Jadi taklim itu kayak suatu pembelajaran di mana kita kumpul satu kelompok, terus kita baca Quran, lalu ada sirah-sirah Nabi juga. Jadi benar-benar menerapkan nilai keislaman setiap harinya gitu. Terus saya juga pernah dengar nih Kak, katanya juga di UI itu di kedokterannya ya terutama ada namanya diskusi panel gitu loh Kak. Oh, iya. Jadi kayak khusus untuk membahas kayak integrasi ilmu kedokteran dipelajari tersebut di dalam perspektif Islam. Itu bagaimana Kak?
Iya bener banget. Jadi kita ini kalau di FK kan sistemnya dia blok ya, pakai blok. Nah dia itu jadi kayak setiap di akhir blok itu kita ada yang namanya diskusi panel. Nah diskusi panel itu kita didatangkan oleh dokter-dokter yang masya Allah sangat hebat sekali ya. Jadi beliau-beliau itu akan menjelaskan bagaimana istilahnya apa yang dipelajari dalam blog kita itu gimana sih diterapkannya di kehidupan sehari-hari yang dimana itu sangat berguna bagi keislaman juga kayak gitu. Mungkin contohnya kayak kemarin tuh waktu kita blog 1.2 ya Naura, itu kita membahas tentang muskuloskeletal, itu dikaitkan dengan adanya kita sholat seperti itu, bagaimana kontraksi otot saat kita sholat dan yang lain-lainnya seperti itu. Iya, jadi benar banget. Jadi ketika kita belajar di fakultas kedokteran ini, kita tuh nggak cuma belajar materinya aja, tapi di diskusi panel itu kita tuh mengingatkan kita kalau semua yang terjadi, semua yang ada di dalam tubuh kita itu tuh pasti dari Allah SWT, dan kita tuh harus bersyukur. Masya Allah sekali ya jawaban dari kedua narasumber kita ini. Hebat sekali. Oke. Jadi di sini saya mau tanya nih, katanya pas waktu OSCE gitu, itu tuh ada syarat-syarat nilai plus gitu ya, katanya ada yang baca bismillah, assalamualaikum dulu, dan juga ketika kalian tutorial tuh katanya ada dimana kita harus menyetorkan terkait dalil-dalil seperti itu gimana sih regulasinya, boleh dijelaskan mungkin? Iya benar banget, untuk yang di OSCE itu kita benar-benar harus mengucapkan bismillah sebelum melakukan tindakan. Bahkan kalau kita itu nggak mengucapkan bismillah itu bisa aja inhal loh Kak. Itu keagungan dari maksudnya nilai plus dari Universitas Islam Indonesia ini. Terus kalau yang untuk dalil-dalil tematik mungkin Naura bisa dijelaskan. Jadi kalau dalil tematik setiap bulan atau setiap blok kita tuh selalu ngafalin dalil tematik, dan juga ada hafalan juz 30. Jadi kita selalu setorkan. Jadi setiap bulan tuh kita pasti ngehafal gitu loh. Jadi banyak manfaatnya buat kita. Jadi hafal lagi Al-Quran. Oke, terus nih, kan ini kan UII berarti Islam banget ya. Apakah menurut kalian UII ini standarnya udah sama dengan sekolah-sekolah lain, mulai dari kayak kualitas pengajarnya, kemudian kurikulumnya dan juga fasilitasnya, ataukah belum, ataukah ada kayak keterbelakangan atau yang lainnya? Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sendiri ya, ini bukan karena kita sebagai saya sendiri sebagai anak FKUI, bukan, tapi memang benar di luar sana itu kita juga sudah sangat terkenal FKUI-nya, dan juga FKUI ini udah berdiri dari lama kan Kak. Jadi semuanya yang ada di FKUI ini udah terkenal di luar, dan UI ini memang dia universitas, istilahnya universitas lama, tapi dia itu sangat unggul dan sangat berkembang seperti itu, sangat maju bahkan. Naura mungkin bisa jelaskan kayak fasilitasnya atau pengajarannya apakah bagus, baik, kualitas gimana? Ya, jadi ini mungkin sama dengan tema kita hari ini ya. Mungkin kita lihat kalau misal kampus-kampus lain tuh kayak kampus swasta, mungkin non-Islam itu kan kayak gedungnya bagus, fasilitasnya bagus. Tapi UI ini sendiri juga nggak kalah bagusnya juga. Fasilitasnya udah oke, semuanya juga kita nih kayak dapat semuanya tuh di sini gitu. Bahkan teman kita sendiri juga ada yang dari mahasiswa internasional. Jadi kan UI ini nggak cuman di lingkup nasional aja, tapi juga internasional gitu. Oke, berarti kesimpulannya sebenarnya walaupun Islam masih ada peluang untuk tetap bagus, untuk dapat bersaing dengan sekolah lain tuh sangat bisa sebenarnya ya Kak ya. Oke, baik. Masya Allah. Dan fun fact-nya nih guys, kita tuh sekarang lagi syuting di mana, Bit? Di FKUII. Di perpusnya, di perpustakaan. Ini bisa dilihat hijau-hijau semua ini. Fasilitasnya udah bagus ya, ini langsung. Ya, Oke. Mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya, Bit? Oke, kita lanjut aja ya. Jangan tunggu-tunggu lagi. Ini udah cukup ya basa-basi lama. Kita bahas ke pembahasan inti kita. Oke, pertama-tama kita mulai dari dasar terlebih dahulu ya. Dalam perspektif Islam, menurut kalian tuh bagaimana sih sebenarnya pendidikan itu diposisikan? Oke, kalau menurut saya dalam Islam itu pendidikan itu bukan sekedar transfer ilmu, tapi dia juga itu seperti
cara untuk perkembangan manusia yang seutuhnya seperti itu. Nah, semuanya itu butuh yang dinamakan ilmu. Lalu di dalam Al-Quran juga kita itu diwajibkan untuk istilahnya untuk menimba ilmu, karena ilmu itu memang sangat penting bagi kehidupan kita berikut-berikutnya seperti itu. Gitu. Kalau untuk Naura gimana? Bener banget yang dikatakan sama Mumtaz. Jadi wahyu pertama yang turun itu adalah perintah membaca. Ini tuh nunjukin kalau pendidikan itu menjadi fondasi pertama peradaban Islam sejak awal. Oh gitu. Itu berarti harusnya artinya sekolah Islam itu enggak cuman kayak institusi doang ya, kayak formalitas sekolah Islam doang, tapi sebenarnya bisa jadi kayak tempat pengembangan generasi-generasi Islam berikutnya, terus juga pusat pengembangan ilmu dan peradaban, kemudian membentuk generasi berikutnya yang lebih baik, lebih berakhlak, dan juga inovatif ya, sesuai dengan perkembangan zaman juga, begitu. Iya, benar banget. Dalam sejarah Islam pun itu dia sudah kayak dikatakan bahwa menimba ilmu itu sangat diperlukan gitu. Seperti kalau di sekolah Islam dia tuh tidak hanya kayak sekolah umumnya saja, tapi dia ada kayak sekolah Al-Quran, madrasah, MI, yang dimana ada sekolah negeri yang dia itu juga menanamkan ilmu-ilmu Al-Quran di dalamnya. Jadi Islam itu dalam peradaban Islam dia itu banyak memunculkan ilmuwan-ilmuwan yang sangat berarti dalam kehidupan kita loh. Tapi memang pada zaman-zaman sekarang ini ilmuwan-ilmuwan tersebut tuh seperti tertutup gitu, karena lebih banyak yang terkenalnya itu ilmuwan-ilmuwan yang dari barat seperti itu. Bener banget, jadi masalahnya hari ini tuh bukan pada nilai keislamannya, tapi pada bagaimana nilai itu diterjemahkan atau diaplikasikan dalam sistem pendidikan yang profesional dan berkelanjutan. Kakak narasumber nih, kira-kira kalau misalnya kita lihat kondisi sekarang ini ya, kan kita kan membahas kesenjangan antara sekolah Islam dengan yang non-Islam kan. Kira-kira apa sih penyebab utama kesenjangan tersebut? Kenapa sih kok bisa sekolah non-Islam tuh jauh lebih, kebanyakan jauh lebih berkembang, kemudian lebih kayak kualitasnya bagus, dan juga siswanya juga lebih berkualitas gitu. Kira-kira apa sih penyebabnya itu? Oke, jadi mungkin ini juga tadi saya sudah sempat menyinggung ya. Jadi dulu itu saat peradaban Islam itu tuh sangat banyak ilmuwan-ilmuwan itu yang dia itu ternyata beragama Islam seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu itu semua tuh kabar-kabar itu semua tuh kayak hampir tertutup, dan dia itu kayak seolah-olah kayak dikalahkan sama ilmuwan-ilmuwan barat seperti itu, sehingga orang-orang yang istilahnya non-Islam itu dia kayak lebih ingin memajukan dari sekolah-sekolahnya seperti itu. Dia juga kayak mungkin dari manajemen juga, kalau sekolah Islam itu dia kan umumnya itu dikelola dengan sistem yang memang itu rapi sebenarnya. Namun memang beberapa itu terkadang ada yang kayak seperti ketidakjujurannya seperti itu. Tapi mungkin itu hanya beberapa oknum sekolah saja, tapi masih banyak sekolah Islam yang bagus seperti itu. Ya kalau misalnya sementara di sebagai sekolah Islam, menurut Naura gimana? Baik, jadi kalau beberapa sekolah Islam ya, pengelolaannya tuh masih bersifat personal atau tradisional. Jadi dari personal ini tuh pengelolaannya jauh kalah kan dari sekolah-sekolah yang non-Islam gitu. Ini tuh nggak salah, tapi kurang efektif aja kalau misal pengen bersaing di dunia pendidikan yang lebih modern. Oh, jadi maksud Kanaura itu kayak beberapa sebagian ya, mungkin nggak semua dari sekolah Islam itu tetap bertahan kepada kayak tradisionalnya mereka gitu, tanpa berusaha untuk menyeimbangkan dengan perkembangan teknologi gitu maksudnya. Benar ya. Tapi sebenarnya kita tuh bisa kan punya peluang, tapi ya ada sebagian beberapa yang masih berpegangnya pada tradisional gitu. Bisa jelasin lagi mungkin kira-kira gimana sih contohnya? Kayak jadi beberapa sekolah tuh mereka karena udah dibangun dari lama mungkin ya, jadi mereka mempertahankan keaslian itu gitu loh. Dan mereka itu mungkin sebagian ya ingin tetap menerapkan kemurniannya dari sekolah itu sendiri. Makanya kenapa tidak mau bersaing di dunia yang modern ini. Sedangkan kan makin lama
ini kita semakin berkembang ya. Jadi kalau misal kita beberapa sekolah itu nggak ikut berkembang dengan perkembangan zaman, pastinya bakal lebih tertinggal dan akan kalah dibandingkan sekolah yang mereka mau berkembang lebih lanjut. Mungkin bisa jadi kayak faktor kayak transparannya ya, kayak mau belajar dari yang lain, mau terbuka, enggak tertutup gitu dengan hal-hal yang baru gitu ya, mungkin salah satu penyebabnya. Nah, kira-kira dari fenomena-fenomena tersebut kayak mengenai perkembangan-perkembangan di sekolah-sekolah itu, kira-kira tuh dampaknya itu apa sih mungkin secara sosial ataupun moral gitu? Nah, mungkin karena yang seperti dikatakan Naura tadi, kayak sebenarnya di sekolah Islam itu sangat bisa gitu loh berkembang secara maju gitu. Namun dia memang kalau kita lihat dari sisi baiknya itu mungkin sekolah Islam itu memang kayak lebih ingin memegang teguh dari keasliannya, sehingga karena keaslian itu udah dari lama sehingga orang-orang itu berpikir bahwa sekolah Islam ini istilahnya kuno kayak gitu loh. Mohon maaf aja ya, bukan apa-apa dan bukan berniat untuk menjatuhkan, namun memang terkadang stigma dari orang-orang di luar itu dia bilangnya bahwa sekolah Islam itu kayak tertinggal zaman seperti itu. Ya, mungkin kalau dari kepengurusannya bisa di-upgrade lagi dan lebih terbuka sama perkembangan zaman, mungkin itu bisa jadi nilai plus banget nih bagi sekolah Islam. Oh begitu. Mungkin untuk keasliannya tuh gimana sih? Oke, mungkin di sekitar rumah saya itu masih terdapat banyak sekali sekolah-sekolah Islam. Dia itu memang sangat banyak gitu. Sekolah Islam itu saya itu kalau di daerah saya itu lebih cenderung sering mendapati sekolah Islam daripada sekolah yang non Islam, dan itu memang dia tuh kecil-kecil tapi itu banyak seperti itu. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa emang sekolah Islam itu dia kayak menjunjung tinggi dari ketradisionalnya itu dia. Jadi kayak dia itu lebih kayak dari sistem pengelolaannya, dia itu lebih cenderung ke seperti kayak masih menggunakan catatan atau menggunakan sistem-sistem yang masih tradisional. Mungkin mereka itu lebih kurang ke dalam menyerap teknologi yang baru gitu. Oh begitu. Kalau untuk Naura sendiri gimana nih? Bener banget yang dikatakan sama Mumtaz. Jadi aku lihat juga di sekitar lingkungan saya itu tuh banyak banget sekolah-sekolah Islam ya, tapi mereka tuh nggak berkembang, jadi kayak ya udah gitu-gitu aja, dan malah kalah sama sekolah yang dia tuh mau berkembang gitu. Jadi banyaknya sekolah Islam tuh nggak nentuin mau berkembang atau enggaknya kalau mereka sendiri tuh nggak mau berkembang mengikuti zaman. Oke, terus kan gini ya, kakak sumber nih, saya ingin kayak berpendapat dan meminta gimana nih pandangan kalian kira-kira. Kan tadi katanya sekolah Islam itu banyak yang kayak kurang mau terbuka ya, jadi kayak tetap pada cara tradisional mereka. Tapi terkadang juga tuh kurang berkembang, kurang baik kualitasnya. Kalian merasa nggak sih, karena mereka itu walaupun sekolah di Islam tapi nggak benar-benar menerapkan, ya kan? Pertama itu nggak benar-benar menerapkan, tapi mereka tertutup dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, menurut kalian apa sih kira-kira apakah berperan juga murid-murid atau siswa-siswa itu menerapkan ajaran Islam dengan baik atau tidak? Karena kan kita di Islam kan diajarkan ya, kita tuh harus walaupun maksudnya kita menerapkan agama Islam, tapi juga kita tuh terus harus berinovasi, harus maju, agar kita nggak ketinggalan kan dengan orang-orang yang di luar sana, apalagi non Muslim yang kafir gitu kan. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kadang tuh sekolah Islam itu dia kayak masih tekun terhadap ketradisionalnya, sehingga anak-anak yang sekolah di sana itu kayak merasa bosan dengan ajarannya, kayak merasa bosan dengan cara belajarnya di sana. Seperti aku lihat temen-temenku udah pakai iPad, udah pakai TV, kok aku masih pakai papan tulis sih. Nah, itu tuh kayak pemikiran seperti itu yang kadang membuat orang-orang tuh kayak malas, sehingga apa ilmu yang disampaikan guru di sekolah itu tidak diserap dengan baik oleh
murid-murid sehingga dia itu tidak menerapkan di luarnya seperti itu. Mungkin kalau ada di sekolahnya sendiri itu dia lebih terbuka dan berinovasi lebih terhadap perkembangan zaman, itu mungkin murid-muridnya juga akan lebih bersemangat, excited sekolah gitu, kayak oh iya udah berkembang nih, aku semangat deh sekolahnya kayak gitu. Dan kayak excited itu tuh bisa bikin mereka tuh justru jadi paham dan benar-benar menerapkan ilmu-ilmu tersebut. Gimana nih kalau Kak Naura pandangannya kira-kira? Jadi kalau yang udah dikatakan sama Mumtaz, salah satu faktor-faktor ketertinggalannya kan nggak cuma dari fasilitas aja ya, kayak yang berbeda gitu, tapi juga dari tenaga pendidik gitu kan. Kalau misal memang dari tenaga pendidiknya kurang atau yang sekolah non itu lebih unggul gitu tenaga pendidiknya, kita juga akan mengalami kemunduran. Karena kan kalau misalnya udah fasilitas bagus, terus juga lingkungan bagus, tapi kalau tenaga pendidik kita masih belum sehebat di luar sana, kita pun masih tinggalan gitu untuk sekolah-sekolah yang basic Islam. Begitu. Berarti mungkin selain update dari fasilitasnya, untuk pengajar-pengajarnya juga perlu ditingkatkan ya, terkait mungkin yang bikin bosan tuh selain fasilitas mungkin kayak pemberian kayak teknik-teknik belajar gitu kan. Kita kayak mungkin pengajar-pengajar tuh masih sekolah untuk meningkatkan cara pembelajaran mereka begitu. Tapi kalau di sekolah Islam mungkin tempatnya yang agak terpencil atau terpelosok itu tuh mungkin kurang update ya untuk hal seperti itu. Betul banget. Terus kalian pernah dengar gak sih kayak misalnya di sekolah-sekolah Islam yang maksudnya yang masih tertutup ya, nggak terbuka. Jadi mereka tuh pengajar-pengajarnya itu mereka tuh berpendapat yang penting ngerti ajaran Islam. Tapi kan maksudnya gini lah, oke, penting itu kan salah satu hal yang penting ya, saya mengakui itu penting. Tapi kita kan ada juga namanya ilmu untuk mengajar, bagaimana cara mengajar agar pelajaran atau ilmu-ilmu itu dapat tersampaikan dengan baik. Itu kan makanya kan ada pendidikan guru gitu kan. Jadi bukan cuman substansi dari ilmu agama ya, tapi caranya menyampaikan itu juga penting kan. Berarti gimana kalau menurut kalian? Itu penting juga atau tidak? Atau ya itu sangat penting juga ya. Jadi kita itu sebagai murid, bahkan sebagai mahasiswa juga, itu kita tuh terkadang kayak masih istilahnya masih melihat guru kita tuh seperti apa, sehingga kalau misal guru kita itu dia lebih up to date, lebih semangat dalam mengajar dan lebih kayak menerapkan ilmu Islamnya, itu kita kayak jadi terbawa gitu. Oh, guruku kayak gini, jadi aku sebagai muridnya harus mengikuti jejaknya seperti itu. Dan itu kalau menurut saya peran pendidik itu juga sangat-sangat dibutuhkan dalam sekolah Islam yang sekarang kayak gitu. kalau orangnya gimana? Kayak misalnya nih guru yang dia benar-benar belajar kuliah ya untuk S1 pendidikan misalnya, itu kan biasanya mungkin lebih ngerti nggak sih kayak psikologi, perspektif dari si siswa-siswa, sehingga ketika mengajarkan tuh mereka bisa memberikan ilmu atau cara itu hal yang bisa diterima dengan siswa, bisa mengerti juga psikologinya, nggak cuma ini ilmu, tapi dia bisa tahu oh ini tuh harus seperti ini biar siswaku tuh bisa senang dengan aku, bisa senang menerima pelajaran. Itu gimana? Ya jadi itu salah satu ya cara gimana tuh guru ini nggak cuma ngasih pelajaran doang, tapi juga gimana pelajaran itu tuh masuk. Iya, agar bisa diterapkan juga kan. Masya Allah. Baik, jadi mungkin terkait tenaga pendidikan ini, maksud dari kita itu pengajar itu mungkin tidak harus mendapatkan pendidikan S1 ataupun S2 begitu. Tapi walaupun mereka mungkin belum bisa mendapatkan pendidikan itu, setidaknya kita berusaha untuk membuka diri. Kita membuka diri kepada zaman-zaman yang akan datang. Jadi untuk teknologi digital itu juga merupakan ilmu begitu. Itu kan ya? Ya, setuju sih aku dengan kalian semua. Masya Oke, Allah. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, tadi kan kita udah sempat berbincang lebih dalam nih gimana aja sih perspektif kalian gitu. Nah sekarang kita mau nanya nih Bi, jadi kita tuh mau nanya terkait solusi dari kalian. Jadi solusi konkret dari kalian tuh apa sih yang bisa ditawarkan untuk kemajuan sekolah Islam ini? Oke, kalau menurut saya, jadi pertama-tama itu kita kayak harus mengedepankan profesionalisme dalam
manajemen sekolahnya sendiri. Kayak ya seperti yang sudah kami bahas tadi ya, itu kayak mungkin bisa manajemennya itu lebih terbuka kepada istilahnya perkembangan zaman. Kayak dia itu kayak mungkin bisa dengan sekarang kan kayak wakaf-wakaf online yang lewat online kan banyak kan, kayak sedekah online kan banyak. Nah mungkin itu bisa dikembangkan lagi untuk kayak lebih ke keuangan dari sekolah Islam, dan uang itu buat sarana untuk pengembangan sekolah Islam itu sendiri. Mungkin bisa tambahkan sama Naura. Jadi yang kedua, investasi pendidikan melalui wakaf dan sedekah. Jadi wakaf sama sedekah ini kan udah merupakan tradisi ya di Islam ini sendiri. Jadi kita gimana caranya kita juga bisa menarik perhatian orang-orang untuk bisa wakaf dan sedekah. Lalu bisa dari wakaf dan sedekah itu tuh bisa mampu meningkatkan, membangun kualitas pendidikan yang lebih baik lagi gitu. Oke, berarti tadi profesionalismenya, terus yang kedua dananya ya, dananya tuh yang namanya perkembangan pasti butuh Iya, dana. benar banget. Dan kita kan agama Islam kan disuruh tuh bersedekah, apalagi kan untuk sekolah Islam ya, pasti kan kalau kita bersedekah kan jadinya ntar ilmu apa sih, amal jariyah. Ya sedekah kan juga nanti berarti ada ajakan untuk wakaf juga ya. Oke, tadi kan udah 2 aspek nih. Kira-kira yang seperti kita bahas juga tadi, gimana sih dengan peran guru? Gimana menurut kalian? Gimana sih langkah solusi agar sekolah Islam itu berkembang dari sisi sumber daya alamnya seperti sumber daya manusia seperti gurunya, pengajar. Oke, benar banget. Jadi peran guru itu sangat penting bagi kemajuan sekolah Islam ke depannya. Jadi guru itu diusahakan dia itu akan menjadi contoh baik bagi siswa-siswanya, karena siswa itu juga pasti akan mencontoh dari gurunya. Jadi guru itu harus benar-benar menerapkan dari nilai-nilai Islam kehidupannya seperti itu. Ini juga nggak sih Kak Mumtaz, setuju nggak sih kalau misalnya kadang-kadang pelajaran lebih efektif itu ketika dicontohkan daripada diceramahi, ya kan? Karena itu benar-benar menumbuhkan kesadaran dari guru ustazah saya aja kayak gini gitu, berarti saya juga harus bisa kayak ustazah saya gitu. Sedangkan kalau asal dinasihatin tuh ngerasa juga nggak sih Kak Mumtaz, biasa lebih kayak kerasa tuh kayak gedek gitu ya, atau kurang dapat nerima gitu ya kan? Iya bener banget. Jadi tuh selama saya menjadi siswa itu juga kayak lebih seneng gurunya itu menceritakan nilai-nilai Islam itu yang sudah diterapkan guru itu sendiri gitu loh. Jadi kayak waktu saya ingat banget waktu dulu itu waktu saya menjadi siswa itu tuh lagi pelajaran umroh dan haji nih. Nah gurunya itu tuh dia tuh mengajarkan secara langsung kayak bercerita waktu dulu beliau itu umroh dan haji seperti gimana. Nah itu tuh sangat melekat di otak saya karena pada ilmiahnya itu seorang siswa itu pasti akan lebih masuk ilmunya jika diceritakan secara pengalaman aslinya seperti itu. Oke, Kak Naura gimana nih Kak Naura pendapatnya? Oke, jadi nggak cuma dari itu juga ya, tapi kurikulumnya juga harus integratif, berbasis Al-Quran dan juga Sunnah. Kayak misalnya FKUI ini kan setiap pagi baca Al-Quran, lalu ada dilaksanakan taklim, terus kita setoran setiap bulan gitu. Jadi tetap relevan dengan kebutuhan zaman juga, tetap mengikuti perubahan dan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai keislamannya. Oke, berarti ini berarti menurut Kak Naura UI ini udah bagus ya sebenarnya. Ya, ini memuji bagus atau promosi nih Kak Naura. Kita nih ngomong secara Objektif. real life-nya seperti itu. Tapi mungkin kalau penonton tertarik mungkin bisa lah. Ya, kalau kalian pengen tahu ini benar atau enggak, masuk sini dong biar tahu. Benar sekali, benar. Oke nih, sekarang ada pertanyaan satu lagi nih. Tadi kan udah bahas mengenai peran guru dan juga solusi-solusinya ya. Sekarang aku mau nanya nih, dari POV siswanya itu, menurut kalian tuh gimana sih sikap-sikap yang dimiliki oleh siswa supaya mungkin jika dia merasa fasilitas kurang atau pengajarnya kurang, dia berani untuk beraspirasi ataupun dia mampu meningkatkan pendidikannya dengan pintar-pintar menambah ilmu sendiri, begitu. Gimana menurut kalian? Nah mungkin kalau untuk sekarang kan kita case-nya ke yang fasilitasnya kurang dan lain-lain. Mungkin dari siswa itu dia kayak lebih
bisa lebih tekun. Dia istilahnya itu dia kayak menerima sekolah kayak gini, jadi aku harus tekun kayak gitu. Dan dia juga mungkin bisa ngomong, bisa berpendapat ke petinggi-petinggi sekolahnya kayak, Pak, ternyata kita kurang ini. Nah, itu mungkin bisa dijadikan aspirasi dari siswa. Namun kalau memang selanjutnya kalau memang dari sekolah ini dia sudah punya keinginan untuk berkembang, itu siswa ini harus tahu nih, oh sekolahku lagi peningkatan akreditasi, aku harus belajar tekun-tekun karena aku sudah difasilitasi dengan baik. Jadi peran siswa ini tuh juga dia itu istilahnya pion penting dari poin penting dari perkembangan sekolah Islam seperti itu. Mungkin Naura bisa ditambahkan. Dan juga mungkin juga dari mahasiswa sendiri, mereka nggak cuman belajar ya di sekolah, tapi mungkin bisa juga ikut mengembangkan, kayak ikut aktif di dalam sekolah gitu. Jadi kita ini ngelihat kalau mahasiswa juga ikut aktif berperan. Oke, baik. Menurut kalian ada peran penting nggak, kayak misalnya sekolah yang dia tuh memfasilitasi siswanya untuk lomba, terus siswanya kayak dipersiapkan banget untuk lomba itu, dan ketika siswanya menang kan berarti ntar meningkatkan nilai sekolah. Itu menurut kalian gimana? Iya, itu baik banget, bagus banget sih. Jadi peran siswa itu sangat-sangat penting juga ya, sangat-sangat penting. Jadi dia tuh kayak gimana ya, istilahnya itu kalau siswa itu dia berprestasi, dia akan istilahnya orang-orang di luar itu Akan tertarik masuk ke sekolah itu ya, Kak? Oke, gitu. Kalau menurut kalian Naura gimana nih? Benar banget. Jadi kayak siswa Sabar Kak Naura. Nggak apa-apa ini. Kenapa? Ayo, lanjut aja Kak Naura. Gimana menurut Kak Naura terkait ini, kenapa ya kita ketawa-tawa? Nggak apa-apa. Ini santai ya teman-teman. Iya, Santai. kita bincang santai aja. Bincang santai ya, tetap akademik ya. mungkin terbawa suasana ya. Ya, terbawa suasana ya. Soalnya di FKUI itu suasananya emang sangat-sangat fun ya. Iya benar. Apalagi kebetulan narasumber dengan hostnya ini seumuran ya, walaupun kita 18 mereka 38. Astagfirullah. Maaf guys, sebenarnya kita tuh seangkatan ya, jadi kita kayak Iya. lebih bonding gitu. Jadi kita tuh seangkatan, kita angkatan 25, mereka angkatan 15. Iya. gitu. Oke, suka-suka narasumber ya. Narasumber adalah apa? Raja. Raja. Kita Oke, tamu. Kak Naura, kayaknya kita bisa lanjutkan ya. Tadi gimana nih menurut Kak Naura terkait lomba tadi ya? Jadi ketika mahasiswa kalau misal di rumah kan fasilitasnya kurang kali ya, kayak mereka kurang berkembang. Tapi kalau misal di sekolah kayak sudah disiapkan fasilitas, mereka tuh jadi mau belajar gitu, karena ketika yang dukungan yang di rumah dia tidak ada, didapatkan di sekolah. Bener Oke, banget. setuju sih. Gimana Kak Yola? Sepertinya kita udah terjawab semua ya pertanyaan tadi. Betul banget. Oke, Kita lanjut ke penutupan aja kali ya. ini udah mulai sore ya Kak. Iya. Kita Mulai sore. kebetulan habis ini kita ada medik mandi. Oh, iya deh. Kita mau Iya. Iya. Oke. Insya Allah ya, semoga. Semoga lulus ya adik-adik, ya Allah, amin. Oke, sebagai penutup nih karena pengen banget medik ya, jadi kita tutup aja. Nah, sebagai penutupnya, jadi kesenjangan pendidikan itu tuh bukanlah akhir dari cerita sekolah Islam. Justru ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk berbenah. Oke, seperti yang dikatakan juga ya sama narasumber kita tadi, kayak dengan manajemen yang profesional, pendanaan yang amanah, kolaborasi antar sekolah Islam, kita itu sangat bisa untuk mewujudkan pendidikan Islam yang unggul dan berintegritas, yang tetap bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah non-Islam ataupun sekolah modern lainnya. Kita tuh sangat-sangat memiliki peluang tersebut. Ya benar. Jadi itu sekolah Islam itu tidak harus memilih di antara kita harus mengembangkan nilai agama atau nilai kenegerian atau nilai prestasi gitu, karena sebetulnya ketiganya itu bisa dibarengkan, bisa dijalani secara bersama-sama. Kalau nggak ambil, kalau bisa ambil semuanya, kenapa enggak? Satu. Iya, betul banget. Oke, terus bagaimana kalau Dan juga peran mahasiswa itu penting banget ya, sebagai agen perubahan yang bawa gagasan, inovasi, dan kepedulian terhadap pendidikan Islam. Jadi peran mahasiswa ini juga cukup penting ya di
pendidikan Islam ini gitu. Masya Allah. Jadi sebenarnya dari pembahasan kita pada siang hari ini itu tuh UI itu sudah mencerminkan pendidikan Islam yang modern begitu ya. Produksi promosi mulu ya kayak nggak apa-apa ya. Karena kita kebetulan juga lagi disponsori oleh Perpus UI. Iya. Mungkin kalian bisa datang guys ke Perpus UI karena bagus. Ini bukan per UI, Perpus FKUII. Betul banget. Oke. Jadi mungkin untuk penutupan kita pada siang hari ini, saya dan juga rekan saya mengucapkan terima kasih telah menyimak podcast kami bersama kedua narasumber kami ini. Semoga diskusi ini bermanfaat dan menjadi refleksi bersama. Oke. Kita ucap salam bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sobat UI. Bye sobat UI. Masuk FKUI ya.